Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu untuk kalian, tetap semangat. Penjelasan Ibu tentang korespondensi yaitu membuat naskah surat menyurat bahasa Indonesia. Setelah kalian menyimak video ini, pencapaian kompetensi kalian dapat menjelaskan dasar-dasar surat menyurat bahasa Indonesia, dapat menguraikan jenis-jenis surat bahasa Indonesia, dapat mengidentifikasi bagian-bagian surat, dan dapat membuat surat dengan bentuk-bentuk surat yang tepat dan benar. Yuk, sebelum kita mulai, mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Di sini ada pengertian surat menyurat, yaitu kegiatan mengirim atau menerima selai kertas atau lebih yang memuat suatu bahasa komunikasi. Komunikasi di sini bentuknya adalah informasi dan berita yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain, baik atas nama pribadi maupun kedudukannya dalam organisasi atau kantor. Jenis-jenis surat terdiri dari 3. Yang pertama surat pribadi, surat dinas, dan surat niaga. Surat pribadi merupakan jenis surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Contohnya, surat yang dibuat ditujukan untuk keluarga ataupun untuk teman. Pribadi resmi contohnya seperti surat lamaran, surat permohonan cuti, dan surat resign. Surat dinas adalah surat yang dibuat ditujukan untuk kedinasan. Contoh di sini yaitu surat permohonan, surat keputusan, surat kuasa, surat perintah, surat undangan, surat perjalanan dinas, dan surat rekomendasi. Dan terakhir itu adalah surat niaga atau surat yang berhubungan dengan bagian penjualan ataupun marketing. Contohnya bisa kalian lihat yaitu surat perkenalan, surat penawaran, surat permintaan penawaran, surat pesanan, surat pengiriman barang, surat pengaduan, surat penagihan, surat pemberitahuan pembayaran, surat penangguhan pembayaran. Bagian-bagian surat bisa kalian lihat di sini. Ibu contohkan adalah surat yang dikeluarkan pihak Yayasan Pendidikan Kaula Indonesia. Contoh di sini yaitu surat undangan. Surat undangan di sini terdiri dari bagian-bagian surat. Yang pertama, kop surat, tanggal surat, nomor surat. Yang keempat, hal surat. Kelima, alamat dalam atau alamat yang dituju. Keenam, salam pembuka. 7. Isi surat terdiri dari paragraf pembuka, isi, dan penutup. Kedelapan, ada catatan kaki yang terdiri dari salam penutup, nama instansi, tanda tangan, nama jelas, jabatan, dan stempel. 9. Lampiran dan tembusan. Kita lihat penjelasannya. Penulisan kop surat bisa kalian lihat pada gambar, terdiri dari nama perusahaan, alamat lengkap, nomor telepon dan alamat email, wilayah, dan kode pos. Dan yang terakhir adalah logo perusahaan. Penulisan tanggal surat. Untuk surat resmi menggunakan kop surat, maka tidak lagi menggunakan nama kota. Cukup ditulis dengan 24 April 2020. Sedangkan surat resmi pribadi yang tidak menggunakan kop surat boleh menggunakan dengan nama kota. Contohnya Jakarta 24 April 2020. Penulisan nomor surat. Nomor surat dibuat sesuai dengan catatan buku agenda surat keluar. Contohnya 500-101.5/SMKKI/4 Romawi/2020. 500 di sini menandakan nomor surat yang sudah keluar,
101.5/SMK/KI. Ini adalah kode dari instansi. 4 Romawi menandakan bulan dibuatnya surat. 2020 menandakan tahun dibuatnya surat. Atau ada contoh lain, yaitu nomor 200-PB-4-2020. 200 di sini tetap menandakan nomor surat yang sudah keluar. PB bisa saja yaitu kode dari perihal atau inisial dari perihal. Contoh di sini yaitu pengiriman barang. 4 Romawi menandakan bulan dibuatnya surat. 2020 menandakan tahun dibuatnya surat. Hal surat yaitu adalah ringkasan dari isi surat. Contoh di sini adalah undangan rapat dinas kelulusan. Hal lain contohnya surat penawaran, surat pesanan, surat undangan, surat cuti. Itu adalah contoh-contoh hal surat. Selanjutnya, alamat dalam. Alamat dalam atau alamat tujuan bisa dilihat contohnya. Jika surat ditujukan untuk seseorang, maka cukup menggunakan yang terhormat Bapak atau Ibu guru dan staf SMK Kaula Indonesia di tempat. Jika ditujukan untuk perusahaan, maka cukup menggunakan kepada. Contoh di sini, kepada PT Trijaya, Jalan Penggilingan 1, Buaran, Jakarta Timur 13930. Selanjutnya ada salam pembuka dan isi surat. Salam pembuka bisa dengan menggunakan salam secara umum, contohnya dengan hormat. Contoh pada surat di samping itu menggunakan Assalamualaikum. Diperbolehkan apabila suatu instansi sudah mengetahui semua anggotanya mempunyai agama yang sama. Selanjutnya yaitu isi surat, terdiri dari paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Bisa kalian lihat pada gambar dari kata sehubungan dengan berakhirnya ujian sekolah sampai dengan yang insya Allah akan dilaksanakan pada, itu adalah paragraf pembuka. Sedangkan hari sampai dengan kelulusan jarak jauh itu adalah paragraf isi. Dari demikianlah surat undangan ini kami sampaikan. Atas segala perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Itu adalah paragraf penutup. Selanjutnya, catatan kaki surat, lampiran, dan tembusan. Catatan kaki terdiri dari salam penutup, nama instansi, tanda tangan, nama jelas, jabatan, dan stempel. Masing-masing instansi swasta maupun instansi pemerintah untuk catatan kaki penulisannya dapat berbeda-beda sesuai dengan standar operasional yang ada. Contoh pada surat tersebut atau di gambar sebelah kiri, contohnya salam penutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada jabatan Kepala SMK Kaula Indonesia, tanda tangan, nama jelas, dan ada NIP dan disertai dengan stempel. Ada juga contoh seperti hormat kami, PT Karya Duta, tanda tangan, nama jelas, nama jabatan, dan stempel. Selanjutnya ada lampiran. Lampiran ditulis apabila surat mempunyai lampiran. Contoh seperti surat undangan biasanya disertai dengan lampiran susunan acara. Nah, maka bisa ditulis dengan 1 helai. Jika surat dilampirkan dengan sebuah proposal, maka dapat ditulis dengan
lampiran, 1 proposal. Selanjutnya adalah tembusan. Tembusan adalah salinan surat yang diberikan kepada orang yang tersebut dalam tembusan. Demikian penjelasan dari Ibu. Semoga penjelasan yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum kita tutup, kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.